Kalau Salafi Wahabi ditanya, Allah di mana? Jawabannya pasti kalau gak di langit, ya di aras. Loh, kok dua tempat? Sebenarnya yang benar di mana? Di langit atau di aras? Pasti jawabannya membingungkan. Kata Yazid dan teman-temannya, Allah di langit, tapi juga di aras. Padahal Allah sendiri yang berfirman dengan sejelas-jelasnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan jika hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Kurang jelas bagaimana ayat ini? Ini ayat gak usah tafsir lagi. Sudah jelas dibanding ayat yang jadi andalan Wahabi. Yaitu surat Toha ayat 5 yang artinya, yang maha pengasih di atas aras bersemayam. Malah ayat ini yang dibawa kemana-mana dijadikan dalil tempat keberadaan Allah, tempat di mana Allah tinggal. Padahal ayat itu tidak bisa menunjukkan Allah menempat. Karena istawa yang dalam bahasa Indonesia artinya bersemayam itu, tidak jelas maknanya. Kenapa? Karena saking banyaknya makna istawa dalam bahasa Arab. Oleh karena itu jika memaknai istawa dengan menempat, berarti telah merubah makna Al-Quran dan itu bisa berbahaya. Apalagi dimaknai bahwa istawa itu adalah menempat di tempat tinggalnya Allah, itu makin ngaco lagi. Kalau Wahabi ingkar lalu mengatakan, kan Allah yang bilang, kami jawab, lah di surat Al-Baqarah ayat 186, Allah juga kan yang bilang, malah lebih jelas lagi. Bukan kami tidak mengimani surat Toha ayat 5, tetapi ahlu sunnah tidak boleh meyakini bahwa Allah menempat atau tinggal di suatu tempat. Sebab yang menempat itu makhluk, maka jika Allah menempat berarti telah menyerupakan Allah dengan makhluk, dan ini adalah penyimpangan dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sebab Allah berfirman yang artinya, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau masih gak percaya, bahwa Allah itu tidak menempat, mari lihat apa yang disampaikan sahabat Nabi yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sungguh Allah menciptakan aras untuk menunjukkan kuasanya, bukan sebagai tempat untuk zatnya. Lalu beliau juga berkata, sesungguhnya dahulu Allah ada tanpa tempat. Dan keadaan Allah sekarang akan tetap sama seperti dahulu kala. Baca kitab Al-Farqu Bainal Firaq halaman 333. Kalau Wahabi ngotot bahwa Allah menempat maka mereka jelas menentang apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Padahal beliau adalah sahabat Rasul tercinta baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau menentang sahabat Rasul, berarti sama saja dengan menentang Rasul. Kalau menentang Rasul, berarti sama saja menentang Al-Quran, dan kalau menentang Al-Quran, maka jelas menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita terlindung dari faham yang menyimpang. Amin.